memang peluang untuk Gus Yahya diturunkan juga ada, apalagi kalau Syuriah benar-benar menggunakan kewenangannya. Tapi di sisi lain masih ada peluang juga untuk Gus Yahya bertahan kalau ada kompromi atau dukungan yang kuat. Jadi memang situasinya cukup dinamis, dan keduanya sama-sama punya kemungkinan yang lumayan besar. Maksud kamu soal dukungan ini, dukungan dari mana ya? Dari apa ya? Halo, kenalin aku Yusuf. Di sini kita akan membahas isu yang lagi hangat, yaitu tentang Gus Yahya yang diminta untuk berhenti dari Ketua PBNU oleh Rois Am. Oke, kita kulik lebih dalam dengan ChatGPT apa yang sebenarnya terjadi. Halo ChatGPT. Halo juga Yusuf, ada yang bisa dibantu lagi hari ini? Apa kamu tahu tentang isu yang terbaru tentang Gus Yahya yang diminta untuk berhenti sebagai Ketua PBNU? Jadi kabar terbarunya itu memang Gus Yahya diminta mundur dari posisi Ketua PBNU karena ada isu undangan narasumber yang dianggap nggak sesuai sama nilai-nilai NU. Tapi ini masih dalam proses dan Gus Yahya sendiri belum dapat info resminya. Jadi situasinya masih berkembang dan para pengurus diminta tetap tenang dulu. Siapa tamu kontroversial itu? Siapa nama orang yang diundang itu? Dan apa bukti dia terkait dengan Zionisme? Jadi nama tamu yang diundang itu Peter Berkowitz, seorang akademikus yang dikenal pro-Israel. Nah, kehadirannya di acara PBNU itulah yang memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai NU sendiri. Itu yang bikin muncul desakan supaya Gus Yahya mundur meskipun ini masih proses berkembang. Apakah ada alasan lain selain Zionisme? Ya, selain isu terkait dengan Zionisme, alasan lainnya lebih ke sensitivitas dan persepsi di kalangan warga NU sendiri. Ada kekhawatiran bahwa mengundang sosok yang dianggap kontroversial bisa mencederai citra PBNU dan memicu ketegangan internal. Jadi bukan semata soal Zionisme saja, tapi juga soal kehati-hatian dalam menjaga nilai dan persepsi publik terhadap NU. Oke, ini soal Zionisme yang. Terus kalau masalah tentang keuangan atau aturan ADART NU atau mungkin yang lain, ada nggak sih yang menjadi landasan atau alasan untuk dimintanya Gus Yahya mundur sebagai Ketua PBNU? Sebenarnya selain soal narasumber dan isu Zionisme itu, ada juga beberapa suara yang mempertanyakan soal tata kelola internal atau aturan main di NU. Tapi ini lebih ke isu-isu yang sifatnya internal dan belum terlalu banyak dibahas secara terbuka. Intinya alasan utamanya memang lebih condong ke sensitivitas publik terkait undangan itu, sedangkan alasan lain masih lebih ke ranah diskusi internal organisasi. Apa yang sedang terjadi dalam internal NU sebenarnya? Nah, kalau kita lihat ke dalam internal NU sekarang, sebenarnya ini lebih kayak ada dinamika internal yang biasa terjadi di organisasi besar. Jadi ada beberapa kelompok yang mungkin punya pandangan atau cara berbeda dalam mengelola organisasi, termasuk soal kebijakan atau keputusan yang diambil. Nah, dinamika seperti ini wajar aja sih dalam organisasi sebesar NU. Jadi intinya ada proses diskusi, ada perbedaan pendapat, dan mungkin ada yang merasa perlu ada perubahan atau evaluasi. Tapi ya ini hal yang biasa dalam sebuah organisasi besar. Kalau menurutmu sendiri, sebenarnya Gus Yahya itu layak nggak sih untuk dimakzulkan? Kalau dilihat dari perspektif netral, sebenarnya penilaian soal layak atau tidaknya dimakzulkan itu tergantung dari bagaimana organisasi menilai kebijakan dan dampaknya. Gus Yahya sendiri kan punya track record dan dipilih secara sah sebelumnya. Jadi kalau ada dinamika kayak gini, mungkin lebih soal bagaimana NU sendiri mau mengevaluasi dan mengambil keputusan bersama. Intinya sih kita serahkan pada mekanisme internal mereka, dan yang penting prosesnya adil dan transparan. Menurutmu ini nanti Gus Yahya akan mundur sebagai ketua NU, ketua PBNU, apa dia akan tetap bertahan sebagai ketua PBNU? Kalau kita bicara kemungkinan, itu sebenarnya sangat tergantung pada dinamika internal NU sendiri dan bagaimana mereka menyelesaikan isu ini. Bisa saja Gus Yahya tetap bertahan kalau dukungan internal masih kuat dan mereka memutuskan bahwa ini bukan alasan yang cukup untuk mundur. Atau sebaliknya kalau tekanan internal dan konsensusnya mengarah ke pergantian, ya mungkin saja beliau akhirnya mundur. Jadi ini benar-benar situasi yang cair dan bakal kelihatan dari proses internal mereka ke depan. Oke, berarti ini belum pasti Gus Yahya akan mundur ya?
Ya, betul. Jadi sejauh ini belum ada kepastian mutlak apakah Gus Yahya akan mundur atau tetap bertahan. Semua masih dalam proses dan tergantung pada dinamika internal NU ke depannya. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil dari pembahasan mereka. Kalau menurutmu, analisis secara data, itu potensinya lebih kuat Gus Yahya bertahan sebagai Ketua PBNU atau akan digantikan? Peluangnya lebih besar yang mana? Kalau kita bicara secara analisis peluang, sebenarnya ini masih 50-50 karena banyak faktor yang memengaruhi. Jika Gus Yahya masih punya dukungan kuat dari mayoritas internal dan bisa meredam kontroversi, peluang bertahannya jelas lebih besar. Tapi kalau tekanan internal semakin besar dan konsensus mengarah pada pergantian, ya peluang untuk diganti juga bisa meningkat. Jadi untuk saat ini masih seimbang dan kita lihat saja kemana arah anginnya bergerak. Ini berarti ada unsur strategi politik nggak sih? Iya, betul. Dalam situasi seperti ini, pasti ada unsur strategi politik juga di dalamnya. Organisasi sebesar NU tentu punya dinamika politik internal, di mana setiap keputusan melibatkan banyak pertimbangan, termasuk dukungan aliansi dan kepentingan. Jadi memang ada unsur strategi politik yang berperan dalam menentukan apakah seseorang tetap bertahan atau tidak. Kita lihat saja bagaimana dinamika ini berkembang. Di sini ada yang menyebutkan tentang uang hilang atau salah pakai. Itu menurutmu benar apa enggak sih? Apa persisnya pelanggaran keuangan yang dituduhkan? Jadi sejauh ini belum ada informasi jelas soal uang hilang atau pelanggaran keuangan yang spesifik terkait Gus Yahya. Tapi ada kabar tentang indikasi pelanggaran tata kelola keuangan yang dianggap bisa membahayakan organisasi secara umum. Intinya belum ada bukti konkret yang benar-benar terkonfirmasi. Oh, berarti ada indikasinya. Bisa kamu rinci indikasinya seperti apa? Jadi indikasinya itu lebih ke adanya dugaan soal tata kelola keuangan yang mungkin dinilai kurang transparan atau ada prosedur yang dianggap tidak sesuai aturan internal. Tapi sejauh ini belum ada rincian yang betul-betul konkret atau bukti yang benar-benar dipublikasikan secara resmi. Jadi ini masih sebatas dugaan atau indikasi awal yang mungkin butuh diverifikasi lebih lanjut. Intinya belum ada detail yang benar-benar dipastikan. Aturan ADART-NU mana yang dipakai Suriah untuk memaksa Gus Yahya mundur dalam 3 hari? Jadi dari risalah rapat Syuriah yang beredar, memang disebutkan Syuriah meminta Gus Yahya mundur dalam 3 hari, kalau tidak mereka akan memberhentikannya. Tapi detail aturan ADART yang spesifik untuk batas waktu 3 hari itu tidak disebutkan secara eksplisit. Jadi ini lebih ke keputusan internal Syuriah yang mereka ambil. Jadi bisa ini Suriah untuk menurunkan Gus Yahya sebagai Ketua PBNU? Iya, secara normatif memang Syuriah punya kewenangan untuk mengambil langkah seperti itu sesuai aturan internal mereka. Jadi kalau Syuriah benar-benar memutuskan dan sesuai dengan ADART NU, mereka memang bisa saja menurunkan Gus Yahya dari posisi Ketua PBNU. Intinya ini tergantung pada bagaimana Syuriah menjalankan proses internal sesuai aturan mereka. Berarti kewenangannya ada di Suriah dong? Ya, benar sekali. Pada akhirnya, kewenangan untuk memutuskan hal seperti itu memang ada di tangan Syuriah sebagai otoritas tertinggi dalam struktur NU untuk urusan keagamaan dan moral. Jadi kalau Syuriah sudah menetapkan suatu keputusan, itulah yang akan menjadi ajuan final sesuai aturan internal NU. Berarti kalau tadi katamu potensinya 50%, 50%, ini berarti ya agak besar ini peluangnya Gus Yahya untuk diturunkan. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau kita lihat dari situasinya yang masih seimbang, memang peluang untuk Gus Yahya diturunkan juga ada, apalagi kalau Syuriah benar-benar menggunakan kewenangannya. Tapi di sisi lain masih ada peluang juga untuk Gus Yahya bertahan kalau ada kompromi atau dukungan yang kuat. Jadi memang situasinya cukup dinamis dan keduanya sama-sama punya kemungkinan yang lumayan besar. Maksud kamu soal dukungan ini, dukungan dari mana ya? Dari apa ya? Nah, maksudnya dukungan ini adalah dukungan dari kalangan internal NU sendiri, baik dari para pengurus, tokoh-tokoh NU maupun jaringan yang ada di dalam organisasi. Jadi kalau Gus Yahya masih mendapat dukungan yang kuat dari mereka, itu bisa memperkuat posisinya untuk bertahan. Sebaliknya kalau dukungan internal berkurang dan Syuriah serta mayoritas pengurus menginginkan perubahan, ya itu yang akan menentukan arahnya. Kalau dukungan internal menguat,
tapi Suriah menolak, tetap ingin menurunkan Gus Yahya. Itu gimana? Nah, kalau situasinya seperti itu, di mana dukungan internal masih kuat, tapi Suriah tetap ingin menurunkan, maka biasanya akan ada proses mediasi atau negosiasi lebih lanjut. Intinya akan ada upaya untuk mencari titik temu atau jalan keluar yang disepakati bersama. Karena bagaimanapun, keputusan besar seperti ini biasanya diusahakan untuk tetap melalui musyawarah dan mufakat, supaya hasilnya bisa diterima oleh semua pihak di dalam NU. Apa kata pengurus NU di daerah-daerah besar seperti Jatim, Jateng, dan Jabar tentang masalah ini? Mereka setuju atau menolak? Jadi sejauh ini belum ada info spesifik tentang sikap pengurus NU di Jatim, Jateng, atau Jabar soal Gus Yahya ini. Sekjen PBNU Gus Mupul sih mengimbau semua pengurus tetap tenang dan nunggu proses internal dulu. Wah, ini berarti kompleks banget ya. Iya, memang situasinya cukup kompleks dan melibatkan banyak aspek, mulai dari dinamika internal, dukungan dari berbagai pihak, sampai bagaimana Syuriah dan pengurus NU di berbagai daerah bersikap. Jadi memang bukan hal yang sederhana, dan semua ini perlu waktu untuk benar-benar menemukan jalan keluar yang terbaik. Apakah Rois Am dan Gus Yahya sudah bertemu atau bicara baik-baik sebelum keputusan pemecatan ini keluar? Jadi sejauh yang diketahui, belum ada kabar bahwa Gus Yahya dan Rois Aam sudah bertemu langsung atau bicara baik-baik sebelum isu pemecatan ini muncul. Gus Yahya juga bilang dia belum menerima surat resmi soal keputusan itu. Wah, semakin panas ini kayaknya. Iya, kelihatannya memang situasinya makin memanas dan cukup rumit ya. Tapi semoga saja mereka bisa menemukan jalan keluar yang bijak dan damai lewat dialog. Kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Kalau menurutmu nih, sebagai AI, kamu mau mengamati dari permasalahan ini sebenarnya masalah pribadi atau memang ini masalah menyangkut organisasi? Kalau dilihat secara keseluruhan, ini lebih ke masalah yang menyangkut organisasi secara luas. Meskipun mungkin ada unsur-unsur pribadi atau dinamika personal, tapi yang lebih dominan adalah bagaimana kebijakan, arah organisasi, dan tata kelola NU dipertaruhkan di sini. Jadi intinya ini lebih ke isu organisasional yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan yang lebih luas. Jika Gus Yahya diganti, bagaimana nasib program-program besar NU yang sudah dia buat? Kalau sampai Gus Yahya diganti, biasanya program-program besar NU yang sudah jalan itu akan diteruskan oleh kepengurusan baru. Biasanya organisasi sebesar NU punya mekanisme supaya program yang sudah direncanakan tetap berjalan meskipun ada pergantian kepemimpinan. Jadi mungkin ada penyesuaian, tapi program-program inti tetap akan diupayakan supaya tetap berlanjut sesuai visi NU. Menurutmu dari kasus ini, sebenarnya pantas nggak sih Gus Yahya diturunkan atau ini sesuatu yang berlebihan? Itu memang pertanyaan yang cukup kompleks karena penilaian soal apakah layak atau tidaknya tergantung pada banyak faktor seperti konteks internal, alasan yang mendasari, dan juga dampaknya terhadap organisasi. Kadang sebuah keputusan bisa jadi terasa berlebihan, tapi di sisi lain bisa juga dianggap perlu demi menjaga stabilitas dan arah organisasi. Jadi memang tergantung pada perspektif dan nilai-nilai yang dipegang oleh para pengurus dan warga NU. Kalau mengacu pada nilai-nilai yang dipegang warga NU, menurutmu ini pantas apa enggak? Secara umum, kalau mengacu pada nilai-nilai tradisional NU yang mengutamakan musyawarah, keseimbangan, dan kebijaksanaan, maka keputusan untuk menurunkan seorang pemimpin harus benar-benar didasari alasan yang kuat dan proses yang transparan. Jadi, kalau memang alasan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan melalui mekanisme yang tepat, maka bisa dianggap pantas. Namun, tetap penting untuk menjaga agar prosesnya tetap adil dan menjaga persatuan di antara warga NU. Oke teman-teman, itu tadi kita bahas tentang Gus Yahya yang diminta untuk mundur dari jabatan Ketua PBNU. Seru banget, kita ngulik dengan ChatGPT, kita bisa lebih paham apa akar masalahnya dan bagaimana pandangan AI dalam konflik ini.
Kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Oke, kalau ada kritik saran bisa tulis komentar. Kalau mau request membahas sesuatu juga bisa. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.